Sudah 5 jam berlalu sejak saat itu. Keterlaluan. Pengelola hotel macam apa itu yang tega sekali meninggalkan 36 orang tamunya di tempat seperti ini? Cuh, benar-benar. Padahal biayanya saja sangat mahal. Apa yang mereka pikirkan? Kita kan diberi kamar dengan syarat harus mencari harta. Itu sama saja membayar. Benar, Tuan Pa. Kau tidak salah. Kali ini kita sependapat. Biarpun sependapat denganmu, aku tidak senang dengan kau. Mengenai harta itu, tadi aku telah menengok ke kamar pengelola hotel. Ternyata semua harta ditinggalkan. Apa mereka melupakannya ya? Mana mungkin begitu? Kelihatannya mereka tidak meninggalkannya begitu saja tanpa alasan. Mungkinkah ini sebagian dari ujian? Entahlah, hanya dengan petunjuk seperti ini, aku belum bisa mengambil kesimpulan. Kakak, jadi siapa yang akan membuatkan makanan untuk kita? Tentu saja orang yang bisa masak. Memangnya di antara kalian ada yang bisa memasak? Jadi kita akan mati kelaparan di pulau yang terpencil tengah lautan ini. Tenanglah sedikit. Kalau masalah makanan, kalian bisa menangkap ikan. Lagi pula permasalahannya adalah apa yang kita lakukan. Hei, lihat ke sini. Apa itu rusak? Tidak, radio komunikasinya sendiri tidak rusak. Hanya saja tanpa sebab yang jelas, dicari di gelombang manapun tidak ada suara yang terdengar. Apa? Kalau begitu, kita tidak bisa berkomunikasi kemanapun. Kalau seperti ini keadaannya, bisa dibilang kalau kita semua sedang terdampar. Apa kau tidak mendengar bunyi aneh barusan? Tidak ku dengar. Begitu. Diam begini pun tak ada gunanya. Bagaimana kalau sekarang kita berpencar untuk mencari apapun yang bisa dijadikan petunjuk? Aku setuju, ayo kita mulai. Tolong kau coba lebih lama lagi. Ya baik, aku mengerti. Aku menemukan ini. Kompas? Iya. Lalu anehnya jumlahnya cukup buat kita semua. Kalau aku menemukan peralatan ini. Saat memeriksa kamar pengelola, aku menemukan kertas ini. Apa itu? Yang ini adalah Pulau Gunkan, tempat kita sedang berada sekarang. Dan ini adalah arah menuju Pulau Zebil. Hah, mereka pergi sambil meninggalkan benda seperti ini. Tak salah lagi, ini pasti bagian dari ujian. Maksudnya kita disuruh pergi. Kalau begitu ayo kita pergi ke Pulau Zebil itu. Untungnya saat ini kondisi laut sedang begitu tenang. Kukira tak akan semudah itu pergi ke sana. Memang dengan adanya peta dan kompas kita bisa mengetahui arah ke Pulau Zebil, tapi kita tak tahu jaraknya. Apa maksudmu? Memang kondisi laut begitu tenang, tanda-tanda badai juga tak ada. Tapi kalau kita tidak tahu berapa jauh jarak menuju Pulau Zebil, kita tak tahu harus menyiapkan persediaan makan untuk beberapa hari. Begitu juga dengan air minum. Kita kan sudah tahu arahnya. Setelah itu kita pergi saja dengan petunjuk matahari tanpa makan dan minum. Itu kan salah satu bagian dari ujian juga. Kalau hanya dengan persiapan seperti itu terlalu berbahaya. Lagi pula apa kalian sudah lupa kalau ujian hunter itu dipenuhi dengan jebakan? Kalaupun memang benar ini ujian, bisa jadi peta ini pun merupakan jebakan. Hai Kurapika, apa kau tidak terlalu berlebihan? Menurutku tidak salah lagi kita disuruh datang ke Pulau Zebil. Bukannya aku terlalu berlebihan, tapi hanya saja menurutku lebih aman kalau kita menunggu sampai malam agar bisa sekali lagi memperkirakan arah dan posisi yang benar dengan petunjuk bintang. Harus menunggu sampai malam, mana bisa santai. Ya, aku sependapat dengan Kurapika. Lebih baik kalau kita waspada. Biarpun besar kemungkinan kalau ini adalah ujian, tetapi karena kondisinya berbeda, maka lebih baik kalau kita semua bisa bekerja sama. Yang benar saja. Sudah pasti ini adalah ujian. Bahkan bisa jadi batas waktunya. Aku kurang suka dengan kata-katamu yang bisa memancing kecemasan peserta lain. Memangnya apa yang sudah kau temukan? Aku telah melihat air dalam tangki.
persediaan air minum sudah hampir tidak tersisa. Kalau terlalu bersantai-santai, nanti kita semua bisa mati kehausan. Dengar ya, seharusnya kita bisa tinggal di pulau ini selama 3 hari. 1 hari sudah kita habiskan untuk mencari harta, sisanya tinggal 2 hari. Kalau melihat dari itu, maka ini berarti bahwa Pulau Zebil itu bisa dijangkau dalam waktu kurang dari 2 hari. Oh begitu ya? Kakak, ini gawat. Bukan saatnya untuk memikirkan makanan. Ayo, kita ke kapal. Hei, Sudah jelas, kita harus ke Pulau Zebil. tunggu. Kalau kita harus bertindak dengan lebih waspada. Itu memang benar, tapi kan Aku juga mau ke Pulau Zebil. Selamat tinggal. Menurut pendapatku, Kurapika benar sekali. Hanya saja, kita tidak boleh diam sambil menunggu datangnya malam. Bagaimana kalau sekali lagi kita berpencar untuk mencari benda yang bisa dipakai untuk memastikan letak pulau itu? Itu jauh lebih baik daripada diam saja. Gon, ayo pergi ke tempat yang tadi. bagaimana dengannya? Aku akan mencoba meyakinkan peserta yang lain. Bagaimanapun juga lebih banyak orang lebih baik. Kalau berhasil menemukan sesuatu, nanti kita berkumpul lagi di Anjungan. Baik, Wah, hebat. Biar ada benda seperti ini pun tidak ada gunanya. Mana mungkin kita berjalan di laut sampai ke tempat tujuan. Benar juga katamu ya. Ayo kita cari tempat lain. Hah? Kita berhasil. Bagus sekali. Sekarang kita tambah lubangnya. Tunggu! Berpikirlah dengan kepala dingin. Kalian tidak bisa mengerti. Terlalu bahaya berangkat sekarang. Jangan so ngatur botak. Iya, jangan campur. Dasar. Capek. bagaimana perkembangannya? Masih belum bisa. Aku menyerah. Bisa jadi ada badai yang akan datang sehingga tekanan udara berubah dan itu mempengaruhi kondisi gelombang radio. Kita benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Hei, jangan bikin panik begitu. Aku tidak ingin menghadapi badai di tempat seperti ini. Bagaimana? Gagal. Tak ada yang mau mendengarkanku. Tak ada petunjuk? Begitulah. Ini benar-benar aneh. Ah, Apa ujian ini? Sedikit pun tak ada pemberitahuan. Hanyalah peta yang sangat sederhana, kapal perang yang tidak bisa bergerak, perahu karam yang tak terhitung jumlahnya, harta yang tertinggal. Semuanya itu hanyalah mengacaukan pengamatan kita. Apa sebenarnya yang mereka uji? Dan apa sebenarnya yang menyebabkan terkumpulnya begitu banyak kapal karam di tempat ini? Sungguh mencurigakan. Aku mencium adanya bahaya. bahaya. Hah? Lagi-lagi bunyi itu Hah? dari arah laut. Kilua, kau dengar tidak? Tidak terdengar sedikit pun. Yang terdengar hanya bunyi ombak. Tapi aku sungguh-sungguh mendengarnya. Hanso, bagaimana? Begitu ya, sudah kuduga. 30 orang lebih yang masih tersisa saat ini, semuanya adalah orang-orang tangguh yang telah berhasil melewati berbagai ujian dengan bergantung pada kekuatan dan pengetahuannya masing-masing. Pasti mereka tidak akan semudah itu mau mendengarkan kata-kata orang lain. Apalagi kalau harus bekerja sama. Tapi kalau benar ini adalah ujian, hal seperti itu akan bisa mengundang kematian. Dan aku tidak ingin itu sampai terjadi. Aku juga sependapat denganmu. Biarpun aku tidak bisa menjelaskannya, tapi insting ninjaku mengatakan begitu. Tapi kita harus bagaimana? Tak ada seorang pun yang percaya dengan insting ninjaku. Memang, semua hal yang bisa kita lakukan telah kita lakukan. Kalau terus dengan cara begini, waktu akan terus berjalan. Mungkin kita memang harus melakukan sesuatu. Kurapika, ada satu hal lagi yang mengganjal pikiranku. Ini pun adalah instingku sebagai ninja. Perasaanku tidak enak mengenai laut ini. Semakin lama semakin tidak enak. Mungkin terjadi sesuatu.
Bisa jadi justru itulah yang akan menjadi ujian yang sebenarnya. Sepertinya para peserta yang masih ada di sini juga merasakan hal yang sama, Kurapika. Lalu sebelum terjadi sesuatu, hanya ada satu hal yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Itu adalah kita menentukan siapa pimpinan kita. Oh, Apa ada yang keberatan? Baguslah. Berarti sudah ada yang ditetapkan. Selama kita berusaha keluar dari tempat ini sampai tiba di Pulau Zebil. Hansu, kuserahkan padamu. sebenarnya aku tidak bermaksud menjadi pemimpin. Hanya saja ada satu hal yang ingin kukatakan. Aku adalah ninja. Secara berkelompok, itulah ninja bisa mengerahkan seluruh kemampuannya. Di negaraku itu disebut keselarasan. Ini adalah kesempatan untuk menguji keselarasan itu. Kumohon kerjasama kalian. Kata-katamu bagus. Tapi apa yang dimaksud dengan keselarasan ninja? Keselarasan. Benar-benar berantakan. Hah? Kilua, lihat ini. Catatan harian kapal ini. Bagus. Penemuan yang hebat, God. Ini bagus, Kak. Ya, ini harta yang lebih bagus dari apapun. Iya, kita akan lebih mudah. Sekarang aku mengerti. Kapal ini ditempatkan di pulau ini saat zaman perang hampir berakhir untuk digunakan sebagai benteng. Dan catatan harian ini ditulis oleh komandan saat itu. Lalu apakah di situ tertulis mengenai Pulau Zebil? Ada, dekat sekali. Dengan perahu kecil, pulau itu bisa dicapai dalam waktu 1 hari. Hah? Bagus, ayo kita segera bersiap. Ini Ponsu. Terjadi perubahan di radio komunikasi. Sekarang terdengar bunyi gangguan gelombang. Sepertinya sedang terjadi ketidakstabilan di atmosfer. Hah, ini aneh. Burung-burungnya ketakutan. Itu, Sudah. Sekarang tinggal menyiapkan persediaan makanan lalu berangkat. Ya. Apa yang terjadi? cuacanya berubah sangat drastis. Jadi begitu ya. Penyebab radio komunikasi itu tidak bekerja karena sejak pagi tidak mungkin sebelumnya telah terjadi perubahan dalam suhu udara dan sekarang menjelang senja. Posisi matahari berubah sehingga kondisi udara yang tidak beres itu jadi bisa terlihat oleh mata telanjang. Terdengar lagi. Hah? Suara itu terdengar dari seberang lautan. Dan suaranya semakin mendekat. Benarkah semua itu, Gon? Terdengar. Biarpun samar-samar, Gon. Aku bisa mendengarnya. Di siang hari tadi suaranya jauh lebih kecil. Tapi Tanggal 4 Juli telah terjadi kekacauan pada gelombang radio karena terjadi perubahan cuaca. Dimulai persiapan untuk meninggalkan tempat ini. Seluruh anggota pasukan meninggalkan benteng ini pagi-pagi untuk mengungsi. Diperkirakan gelombang pertama akan datang besok setelah senja. Sebelum itu, Gelombang pertama? Apa maksudmu? itu adalah fenomena alam yang terjadi sekali dalam 10 tahun. apa itu? Ayo berangkat. Santai-santailah kalian di situ. Kami duluan ya. Ya. Sekarang tinggal mengikuti jejak petunjuk bintang saja. Apa ini?
Apa itu? Angin puyuh dan pusaran air bergabung menjadi satu. Perubahan drastis tekanan udara dan gelombang pasang yang tiba-tiba. Fenomena alam yang terjadi 10 tahun sekali sekarang telah dimulai. Lihat, kapalnya terseret. Kalau terus begitu, Jangan, Gon. iya, tapi Sudah terlambat, tak ada yang bisa dilakukan. Seandainya kamu tidak lari karena tidak ingin naik kapal, pasti aku bernasib sama dengan mereka. Greta? Gon! Gon! Permukaan lautnya semakin naik. Semuanya masuk ke dalam kapal ini, cepat! Hanzo, perahunya! Ayo! Gagal! Apa yang terjadi? Pandanganku kabur, gagal! anginnya tidak beres. Tak bisa dikendalikan. Celaka! Gagal! Aku akan menolongmu. Menolong? Bagaimana caranya? Dengan ini. Ya! Gon! Gon, tangkap ini! Kenapa semuanya keluar? Semuanya sama saja. Tak ada yang mau mematuhi kata-kata pimpinan. Tapi Greta, kau pernah bilang kan, apapun yang terjadi, kau akan bertahan hidup. Syukurlah. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah menunggu. Gelombangnya sudah mulai reda. Akhirnya reda juga. Bukan saatnya untuk tenang-tenang. 24 jam lagi gelombang kedua akan datang. Ditambah lagi yang berikutnya. Permukaan air setinggi itu, benarkah Kurapika? Tidak. 24 jam sesudah ini, segalanya akan tertutup oleh permukaan laut. Tidak sampai 20 jam lagi, gelombang kedua akan datang. Berarti selama itulah batas waktu yang diberikan kepada kita. Kalau terus berada di tempat ini, hanya kematian yang kita dapat. Sebelum waktu itu tiba, kita harus berusaha pergi ke Pulau Zebil dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana caranya? Melalui langit ataupun melalui laut. Keduanya aku rasa tidak mungkin. Di sini tak ada satupun kapal yang mampu melewati gelombang sebesar itu. Kalau kapal ada kan? Gon! Hai, tenang, bukankah ada kapal ini? Jangan mengada-ngada, Gon. Benda ini kan tidak lebih dari sekedar gundukan besi tua. Mesinnya masih hidup. Apa benar benda seperti ini masih bisa bergerak? Mana mungkin aku bisa tahu?
Tidak, kemungkinannya ada. Asalkan daya apungnya masih ada dan bisa terlepas dari batu karang. Kedengarannya sangat menarik. Ini namanya ide cemerlang. Kita bukan kabur dari benteng, melainkan bergerak bersama benteng ini. Tak salah lagi, aku yakin kalau ini adalah jawaban dari ujian tersebut. Masalahnya, apakah kita bisa melakukan semua itu sebelum gelombang kedua datang? Sekarang juga semua anggota harus memeriksa kondisi kapal ini. 1 jam lagi kita berkumpul di anjungan. Kau menemukan rancangan gambar kapal ini? Ya, termasuk petunjuk operasionalnya. Bagus, sekarang kita bereskan apa yang jadi permasalahannya. Masalah pertama, bagaimana caranya kita bisa melepaskan kapal perang dari batu karang ini? Tidaklah sulit untuk memisahkan bagian yang menempel dari kapal dengan pulau. Apa mau diledakkan? Siapa namamu? Namaku Kyo. Mengenai hal yang berhubungan dengan peledakan, serahkan saja padaku. Di gudang bahan peledakan kapal ini masih banyak tersisa bubuk misio yang belum digunakan. Tapi masalahnya adalah bagian utama kapal yang menempel sepenuhnya di karang. Untuk menghancurkan batu karang itu, takkan bisa dengan kekuatan ledakan yang biasa saja. Kalau begitu, terpaksa kita harus menggunakan meriam kapal ini sendiri. Meriam kapal bobrok ini. Tembakan berturut-turut dari 4 meriam berkaliber 40 cm. Hanya itu caranya. Terlebih dahulu kita harus mengalirkan tenaga untuk menggerakkan meriam. Lagi pula apa peluru meriamnya ada? Kalau itu aku tahu. Aku menemukannya saat mencari harta karun. Di tempat itu ada peluru meriam yang sangat besar. Kalau karang besar yang ada di depan itu diledakkan dengan meriam besar, karangnya akan retak sampai ke bagian bawah. Oh, dengan meledakkan batu karang itu, maka air laut akan bergolak dan kapal bisa terlepas dari karang. Tapi bagaimanapun juga, untuk melakukan semua itu mesin utamanya harus dijalankan. Di mana ruang mesinnya? Di sini. Tapi sekelilingnya sudah tergenang oleh air. Kita bisa ke sana melalui lubang ventilasi di dek C. Sekarang izinkan aku pergi bersama Bokuro ya. Menurutku, sebaiknya semua air yang tergenang di dalam kapal ini dialirkan ke ruangan gudang di bagian belakang kapal sebagai pemberat agar bisa seimbang. Karena bagian tengah sampai ke depan kapal ini telah direnovasi untuk dipergunakan sebagai hotel, sehingga lebih berat daripada bagian belakang. Lalu baling-baling kapal telah tersangkut oleh rumput laut. Kita ledakan saja bagian atas ruangan gudang. Dengan begitu airnya akan mengalir ke sana. Mengenai baling-balingnya, aku dan Kilua yang akan mengatasinya. Iya kan? Itu kan sangat merepotkan. Ayolah, ayo. Ya sudah. Baiklah, semua permasalahan sudah selesai dibahas. Sekarang tinggal melaksanakannya saja. Apa bisa selesai sebelum gelombang kedua datang? Hanya bisa mencoba. Kita harus menghadapi rintangan ini dengan kerjasama dari 24 peserta yang masih ada di sini. Itu caranya agar kita bisa pergi ke Pulau Zebil. Baik, aku mengerti. Semuanya, ayo mulai. Wah, semuanya bersemangat sekali. Ayo cepat. Ayo! Kurapika, bagaimana proses penembakan meriam utamanya? Di sini semua berjalan lancar. Setelah diperiksa ternyata keadaan meriam 1 dan 2 tidak begitu buruk. Melakukan tembakan berturut-turut sepertinya mungkin. Begitu. Setelah ini tinggal memasang peluru meriamnya saja. Rio, benarkah dia telah menemukan peluru meriam besar itu? Kelihatannya di dalam kapal tidak ada satupun yang tersisa. Pakaian selam ini benar-benar bisa dipakai kan? Nah, aku turun ya.
Mesin turbinnya bertenaga uap ya. Apakah bahan bakarnya cukup? Kalau mesin ini tidak bekerja, berarti kita akan menjadi ganggang di dasar laut. Terus dipikirkan pun tidak ada gunanya. Ayo coba dinyalakan. Ini benar-benar uang emas asli. Ini sungguh ironis. Di saat seperti ini, peluru meriam jadi jauh lebih berharga daripada timbunan uang emas. Sasaran yang tidak bergerak rasanya tidak begitu menyenangkan. Terima kasih. Peluru meriamnya sudah cukup. Naikkan Leorio. Dia tenggelam. Apa? Tunggu dulu. Ini adalah satu-satunya pakaian selam. Usaha penyelamatan resikonya terlalu tinggi. Kuserahkan pengambilan keputusan akhir kepadamu. Kurapika! Hanzo, Ada apa? lautnya. Ya ampun. Baling-balingnya sudah selesai. Terima kasih. Bagaimana dengan kalian? Hah? Mana Leorio? Jangan. Sekarang kita hanya berharap pada Gon. Dasar bodoh. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Bantulah di sana. Kurapika, kau dengar? Gon sudah menuju ke sana. Masalah Leorio serahkan saja pada Gon. Lalu lihatlah di luar. Angin putih semakin dekat. Dilihat dari kecepatannya, pasti tak lama lagi akan sampai di sini. Ku minta komandomu untuk pelaksanaan rencana kita. Aku dan Kilo akan menyiapkan meriam utama. Aku mengerti. Perkiraan kecepatan 200 meter per menit. Nah, alirkan tenaga seluruh kapal sesaat sebelum angin puyuh tiba di sini. Itulah saat gelombang mencapai titik tertinggi dan memberikan daya apung yang terbesar bagi kapal. 10 menit lagi tembakan dari meriam utama akan menghancurkan batu karang yang melintang di bagian utama kapal. Dan di saat yang bersamaan seluruh kapal akan bisa digerakkan dengan tenaga penuh. Dan kita bisa meninggalkan pulau ini. Harap semuanya bersiap-siap di posisinya dan menjalankan tugas masing-masing. Nah, samakan waktu. Hitungan mundur, dijalankannya rencana, dimulai. Kilua, sekarang tak ada waktu untuk bengong. Ya, Ayo. tahu. Ini di gudang bagian bawah kapal. Pengaliran air sebagai penyeimbang berjalan dengan lancar. Dengan ini keseimbangan kapal pasti lebih stabil. Kerja yang bagus. Sekarang pergilah ke ruang mesin. Boguru, bagaimana di situ? Aku baru saja selesai memperbaiki keempat mesin turbin. Saat ini ke-12 tangki uap telah bekerja dengan tekanan penuh. Akan kualirkan tenaganya.
Hanya ada satu kesempatan. Kalau sampai gagal, tekanan tangki uap akan langsung menurun. Untuk bisa menaikkan tekanannya lagi dibutuhkan waktu 20 menit. Kalau itu terjadi semua berakhir. Kalau terpikir bahwa di tanganku ini sedang dipertaruhkan 24 nyawa. Aku jadi... Oh. Pengaliran tenaga sukses. Dengan ini meriam utama bisa ditembakkan. Tolong dilanjutkan. Iya. Keempat mesin semuanya bekerja dengan baik. Generator listrik bekerja dengan baik. Tenaga sudah siap dialirkan ke utama meriam. Tolong buka transmisinya. Baik, bersiaplah sampai tiba saatnya mengalirkan tenaga ke baling-baling. Ruang kontrol listrik, pengaliran tenaga ke meriam utama dimulai. Buka sirkuit transmisi ke meriam utama, hentikan transmisi ke bagian lain. Akhirnya aku berguna juga. Selesai dalam 5 detik. Memusatkan seluruh energi untuk meriam utama. Tapi kalau begitu, di tengah laut yang gelap ini, kita jadi tak bisa melihat apapun. Dengan senter ini, masih lebih baik daripada tak ada sama sekali. Siapkan meriam kiri. Meriam siap. Pemasangan meriam kanan selesai. Bagus. Arahkan meriam. Ruang kendali meriam, Sparko sudah siap. Tidak perlu dipersiapkan. Itu kan cuma dinding. Sebisa mungkin aku ingin memperkecil kerusakan kapal. Bidiklah bagian karang yang paling mudah dihancurkan. Berarti aku harus membidik lubang semut ya. Bagaimana kalau begini? Iya, tunggu apa-apa dariku. Gon. Gon. Ya. Nanti akan kuselamatkan, Gon. Rio. Gon, sekarang terserah padamu, Gon. Hanjo, di sini meriam 1. Ada apa? Air mulai merembes masuk. Kalau sampai pemicunya basah, tak akan bisa tembakan lagi. Hanya ada 1 menit. Kurapika, sudah tidak bisa menunggu. Tembakan meriam utama. Hei, Kurapika. Bagaimana ini? Kurapika, saat ini gue sedang bawa Larium menuju ke kapal. Baiklah. Pemberitahuan bagi semuanya. 30 detik lagi penembakan meriam utama akan dilaksanakan. Sasaran, batu karang di arah jam 12 menara kapal. Keempat meriam utama akan menembak secara berturut-turut. Sebisa mungkin menembak. Semuanya bersiap-siap di posisi masing-masing. Waktunya 20 detik lagi. Kau. Aku tidak berbohong. Semoga begitu. Lima, 4, 3, 2, tembak! Periksa kerusakan di tiap bagian. Siapkan penembakan meriam tahap kedua. Ruang mesin, 40 detik lagi alirkan tenaga ke baling-baling. Semua beres. Persiapan penembakan tahap kedua sedang dilaksanakan. Luar biasa. Angin karena ledakan sampai terasa ke sini. Tonpa. Gon! Dengan ini hutangku kepadamu akan terlunasi, Macan. 5, 4, 3, 2, tembak! Baling-baling bisa bergerak. Bagus, pasti
Pasti bisa. Manfaatkan reaksi balik di tembakan tahap ketiga. Kita bisa terlepas dari karang. Tembak! Bergerak, teman-teman. Kapal ini bergerak. Hebat sekali. Ya, tentu saja bergerak. Ini kan kapal. Benar juga ya. Sudahlah, ayo cepat naik. Ya. Kenapa ini? Gonta ada. Apa? Anjungan, ada apa? Apa yang terjadi? Mungkin terjadi sesuatu padanya. Longsoran batu karangnya menimbulkan goncangan. Kurapika, kapal semakin miring. Kalau terus begini kapal bisa terbalik. Apa tak ada cara menghindarinya? Kurapika, jawablah! Kurapika! Hanjo, tembak angin puyuhnya. Apa? Dengan reaksi baliknya, kapal akan kembali tegak. Arah angin puyuhnya pun mungkin bisa berubah. Sekali tepuk, dua lalat. Baik, akan kucoba. Panggilan untuk spa. Bisa tidak? Ini sasaran yang jauh lebih menantang daripada karang. Serahkan padaku. Tak bisa bernapas. Huh? Tembak! Selamat pagi. Hei, Kilua, kenapa aku ada di sini? Hah? Bukankah kau terhempas gelombang lalu tersangkut di sini? Seingatku, aku... Sudah, tidak usah dipikirkan. Lihat, akhirnya kita dijemput. Kerja yang bagus. Matahari pagi tetaplah menyenangkan. Itu semua berkat adanya keselarasan. Sebagai pimpinan, aku berterima kasih kepadamu. Terima kasih. Sama-sama. Mereka memang sangat menarik. Bonus ujian spesial babak ketiga dari Lipo selesai. Hebat. 24 orang telah lulus. Apa kau dengar?